Hari ini adalah ulang tahun ibu mertuaku yang lumpuh di tempat tidur. Tapi aku malah melihat ayah mertua dan perawatnya berselingkuh. Mereka malah memutarbalikkan fakta. Bahkan suamiku sendiri tidak percaya padaku. Sayang, itu kamu? Kamu siapa? Bibi Jing, aku mohon, tolong selamatkan anakku. Kamu sendiri yang terpeleset. Aku tidak melihat apa-apa. Aku dan ayah mertuamu sudah bersama selama 20 tahun. Kebetulan sekali kamu melihatnya. Kamu benar-benar tidak beruntung. Ternyata kamu sudah lama berselingkuh dengan ayah mertuaku. Ibu mertuaku menganggapmu seperti saudara kandung sendiri. Ayah mertuamu menyuruhku untuk mengantarmu pergi. Semua milik keluarga Zhou Akan menjadi milik anakku. Jangan coba-coba memutus sumber penghasilanku. Aku jadi hantu pun tidak akan membiarkan kalian pergi. Sayang, beberapa hari lagi ulang tahun ibu. Ingat pesanku, ya? Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali ke 3 hari sebelum aku menemukan perselingkuhan mereka. Kalian ngapain di ranjang ibu? Yun, kenapa kamu datang? Itu aku dan Kak Ren sedang mengganti spray untuk Kak. Kalian taruh ibu aku di mana? Teriak-teriak apa? Ibumu dibawa perawat untuk pemeriksaan. Aku tidak buta. Kalian melakukan hal itu di ranjang. Membuang ibu ke bawah ranjang, kalian masih manusia. Kamu ada apa? Sayang, mereka tadi melakukan hal itu. Hal semacam itu. Berani-beraninya kamu, ayah, kamu, keluarga Zhou sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah mengomong kosong seperti ini. Mau taruh muka tua saya di mana? Pasti kamu salah lihat. Suamiku, ini benar. Karena kamu hamil, keluarga Zhou memperlakukanmu seperti Dewi. Kamu terlalu banyak waktu luang sampai fitnah saya. Dawei, saya sudah merawat ibumu dengan sepenuh hati. Kamu harus membela saya. Ayah baru saja bilang suruh saya beli sayuran kesukaanmu untuk rayakan ulang tahun ibu bersama. Bagaimana bisa kamu? Fitnah mereka berdua. Cepat minta maaf pada ayah dan Bibi Jing. Kamu tidak percaya padaku? Kalau tidak minta maaf, pergi dari sini. Banyak wanita lain yang antri, menunggu untuk melahirkan cucu untukku. Bercerai. Sekarang juga. Aku. Baiklah, cerai. Sayang, kali ini ibu pasti akan melindungimu. Orang-orang yang pernah menyakiti kita tidak akan kubiarkan begitu saja. Kak Ren, minum bubur dulu untuk menghangatkan perut. Di mana Dawei? Dia pergi ke kantor. Kali ini, aku pasti akan menangkap basah kalian berdua. Bibi Jing, Anda benar-benar bekerja keras untuk keluarga ini. Jangan bilang begitu. Kakak Lan dan Kak Ren berjasa padaku. Aku sudah lama menganggap ini rumahku sendiri. Oh, kenapa aku ingat Anda punya seorang anak laki-laki? Bagaimana dia tahu aku punya anak laki-laki? Aku tidak boleh biarkan mereka tahu. Anak nakal itu masuk penjara karena berbuat salah. Dia sedang mengemudi truk besar. Sudah beberapa hari. Aku tidak bertemu dengannya. Mengemudi apa? Suruh dia pulang. Masuk ke perusahaan keluarga. Kalau begitu, aku... Terima kasih banyak, Kak Ren. Kalian benar-benar lapar. Akan kutantang api lagi untuk kalian. Bibi Jang. Ayo. Mari. Ibu kami menganggap Anda sebagai adik angkat. Anda sekarang adalah bibiku sendiri. Kotak kosmetik ini dibeli untuk menghormati Anda. Suplemen kesehatan ini untuk ayah. Ingatkan dia untuk memakannya. Semuanya merek terkenal, sangat mahal.
Simpan saja untuk kalian sendiri. Keluarga ini sepenuhnya bergantung padamu. Kalau kau tidak menerimanya, berarti kau menganggap kami sebagai orang luar. Duduklah. Sungguh langka kalian begitu berbakti. Ku pasti akan setiap hari mengawasi ayahmu memakannya. Suplemen kesehatan ini telah aku ganti dengan pil-pil kecil yang kuat. Suka mencuri-curi makan? Biarlah kalian mencuri sampai puas. Aku sangat berharap ibu kita bisa melihat sendiri kelahiran bayi ini. Sayang. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit rehabilitasi, merayakan ulang tahun ibu untuk membawa keberuntungan? Aku juga berpikir begitu. Kebetulan kita bisa berkumpul bersama. Ibu sudah sakit bertahun-tahun. Ayah pasti juga sedih di hati. Begitu melihatmu, kakak jadi begitu bergairah. Sungguh ingin membiarkan anak dan menantumu melihat wajah mesumu ini. Si rubah kecil, apa kau memberiku obat atau sesuatu? Ternyata, suplemen kesehatan dari Lin Xiu benar-benar manjur. Ajak juga kakak-kakak kita. Kita rayakan ulang tahun ibu dengan baik. Baiklah, aku ikut saranmu. Sekarang aku akan menelpon mereka. Tunggu, untuk sementara jangan beritahu ayah dan Bibi Jing. Nanti, kita beri mereka kejutan. Semua ikuti saranmu, sayang. Pertunjukan besar besok, jangan kalian berdua mengecewakanku. Dalal, Gak. kakak cepat duduk. Pelan-pelan. Ayo duduk. Ibu kita suka ramai kali ini merayakan ulang tahunnya. Pasti dia senang. Ayah kita mana? Hari ini aku sudah minum obat dan mengolesi minyak. Tidak takut, tidak bisa memuaskanmu. Dia sedang melihat. Aku takwa. Takut apa? Ada kakak di sini. Aku akan melemparkannya ke bawah tempat tidur. Pergilah kau. Ayo sayang. Aku ada urusan di luar. Kalian tunggu di rumah. Mereka akan datang. Sudah kubohongi. Di rumah menunggu dengan bodoh. Ayo, sayang. Ayah bilang, suruh kita menunggu di rumah. Sayang, kau begitu kita pergi lebih dulu untuk menghias kamar di rumah sakit. Nanti, beri ayah sebuah kejutan. Baik, Dawei. Dengarkan saja istrimu. Baik. Sana jangan pasti bermain-main lagi di ruang rawat. Kali ini, tidak takut ketahuan berdua. Bibi Jing, kami datang. Bibi Jing, kenapa pintunya terkunci? Suara apa tadi di dalam? Pertunjukan akan segera dimulai. Bukannya kamu bilang mereka tidak datang? Aku mana tahu. Kok tidak bisa turun? Xiaohu, siang bolong kau mengunci pintu. Cepat buka. Bibi Jing, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku sedang membersihkan tubuh kalian, tiba-tiba tangan terpeleset. Bannya jatuh. Aku akan membereskannya. Kok ada suara laki-laki? Aku dengar seperti suara ayah kita. Mana mungkin? Ayah kita kan sedang urusan di luar. Cepat sembunyi. Berani-beraninya mengintip aku bunuh kalian. Aduh, kamu sembunyi di sini mana bisa? Bagaimana kamu bisa bersembunyi di sini? Cepat bangun. Kalau sampai ketahuan orang lain, aku tidak akan bisa menghadapi orang lagi. Ngomong pada, mereka berani memakanmu. Tadi sepertinya benar-benar mendengar ayah berbicara. Jangan ngomong sembarangan. Kalau ayah ada di dalam, mana mungkin pintunya dikunci? Mungkin saja ayah buru-buru. Jadi, sampai duluan. Kamu ini menantu, kau malah merendahkan. Orang tua tidak tahu aturan. Bicara tidak ada remnya. Salahku yang terlalu banyak pikiran. Aku akan cari satpam untuk buka pintu. Kenapa kuncinya rusak? Aku tidak bisa membukanya. Cepat sembunyi. Kalau sampai satpam yang buka pintu, aku hancur. Kenapa kamu panik? Kalau sampai ketahuan, Sinti tidak akan membiarkanku. Kalau begitu,
Pak Satpam, kenapa pintu ini tidak bisa dibuka? Kalau ibuku ada di rumah sakit kalian, apa yang terjadi? Kalian harus bertanggung jawab penuh. Di kehidupan sebelumnya. Kalian telah menyakiti aku dan anakku yang belum lahir. Kali ini, aku pasti akan membuat kalian berdua berbanyak harganya. Pagi tadi saat aku berpatroli, pintunya masih baik-baik saja. Kamar mandi. Cepat ke kamar mandi. Aku sembunyi dulu di sini. Kamu cari cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Cepat, cepat. Sini sih. Kunci ini baik-baik saja, tidak rusak. Mungkin tadi macar. Sudah aku bilang tadi, aku sedang membersihkan tubuh kalian. Kalian ini kenapa buru-buru sekali? Ayah kita tidak datang. Apa maksudmu? Aku biasa menyembunyikannya. Sioyun, ada yang mana yang melihat ayah kita di sini? Janganlah so bicara. Bibi Jing, Bukannya tadi bilang sedang membersihkan tubuh ibu? Kenapa baskom ini kering? Sudah cukup belum? Shoya. Pertama, kamu curiga ayah ada di kamar. Kalian curiga pada Bibi Jing? Sayang, aku benar-benar mendengarnya tadi. Aku sudah berusaha sepenuh hati, masih dituduh seperti ini. Aku tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan ini. Sioyun, kenapa kamu selalu penuh curiga? Otakmu bermasalah? Cepat pergi ke rumah sakit. Keluarga Lecuilan, mana suami Lecuilan? Formulir pemeriksaan yang diberikan pagi tadi isi dan bawa ke kantor. Ayah datang ke rumah sakit pagi ini. Dia bilang, pergi, urusan. Lalu ayah kemana? Cepat hubungi dia. Ah, 怎么也背不出，幻化的世界怎么也背不出。 Halo nak, kamu akhirnya keluar? Kamu sudah pulang mengemudi truk besar? Cepat datang ke rumah sakit rehabilitasi untuk merayakan ulang tahun di Bilan. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ayah mematikan teleponnya. Untung aku juga mematikannya. Di mana ponselku? shit. Ada apa? Ini di lantai ada minyak. Apa ini? Ini minyak obat untuk menggosok badan Kak Lan, melancarkan peredaran darah. Harta karun pria, sumber kebahagiaan. Bukankah ini minyak obat yang digunakan pria? Kamu pakai barang kotor ini untuk memijat ibuku? Bibi Jing, jangan asal tergiur barang murah. Menggosok badan ibuku sembarangan. Ini pasti penjual obatnya, salah kirim. Sayang, lantainya licin, aku takut jatuh. Kamu ke kamar mandi, ambil pel, datang, dan bersihkanlah. Pelnya rusak, kamu cari pinjam satu ke perawat. Sayang, tiba-tiba aku ingin ke kamar mandi. Sungguh tidak beruntung, toiletnya juga tersumbat, di luar juga ada. Nanti kita masih harus merayakan ulang tahun Kak Lan. Kalau sampai ruangan penuh bau pesing, itu bisa membawa sial. Xiao benar, Dawei. Cepat kamu gandeng istrimu. Pergi keluar. Tunggu, biar aku yang perbaiki. Tunggu, biar aku yang perbaiki. Oh, aku baru saja dari... Akhirnya kamu pulang, ini anakku Xiao Qiang. Baru saja pulang dari mengemudi truk. Mungkinkah dia? Semua pelaku utamanya sudah lengkap. Pas untuk ditangkap sekaligus. Kalau begitu, merepotkanmu ya, Xiao Qiang. Jangan sembarangan. Besok aku akan panggil tukang. Buang-buang saja. Kenapa? Ini terus. Aneh sekali. Pintu ini. Kenapa semuanya rusak hari ini? Pintu ini memang sering rusak. Bibi Jing, jangan-jangan kamu benar-benar menyembunyikan pria di kamar mandi? Jangan fitnah ibuku, tunggu aku buka pintunya. Lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Ini, HP siapa? Ini, ponsel siapa? Celaka. Ponsel ini milikku, dibelikan oleh anakku. Ponsel baru. Mungkinkah ada orang bodoh yang membelikannya untuknya? Ya, memang aku yang membelikannya untuk ibuku. Ayah kita seperti juga punya ponsel model ini. Aku yang menemaninya membeli. Aku lihat juga mirip. Tapi ponsel ayah kita, kenapa bisa ada di sini? Bagaimana mungkin milik Karen? Ini benar-benar milikku. Kalau memang milikmu, sembunyian apa? Keluarkan dan tunjukkan pada semua orang. Kamu yang dulu menuduhku menyembunyikan Karen di kamar. Sekarang tidak ketemu orangnya. Lalu urusan ponsel ini dijadikan masalah. Keluarga Zhou ini memang menganiaya kami, janda dan anak yatim. Ini mudah, kamu nyalakan. Kalau ponsel ini memang milikmu, seluruh keluarga kami akan minta maaf padamu. Aku yang akan menyalakannya. Ini
Berani-beraninya menuduh ibuku? Buka lebar-lebar mata kalian lihat. Bagaimana mungkin? Tak disangka si tua ini, layar kuncinya diganti jadi fotoku. Kalian semua harus minta maaf pada ibuku. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bahkan, ibu kami akan pukul. Xiuyun, kamu terus saja menuduhku. Kamu yang sedang hamil seharusnya juga mengumpulkan karma baik untuk anak di perut Wei. Aku hanya ingin kamu menyalakan ponsel itu. Tapi kamu terus, sembunyi-sembunyi, membuat orang curiga. Kalau aku berselingkuh dengan Karen, melakukan hal-hal keji, biarlah aku mati mengenaskan Kak Lan. Cepatlah sadar. Tolong berikan keadilan untukku. Xiaohu benar. Xiuyun. Kamu harus minta maaf kepada Xiaohu. Iya, Xiuyun. Kan kamu yang bilang ponsel ini milik ayah kita. Jadi semua orang salah paham. Kamu selalu curiga tanpa alasan. Sampai menyangkut ayah kita. Kalau tersebar, kan memalukan. Cepat minta maaf kepada Bibi Jing. Karena sudah salah menuduh Bibi Jing, minta maaf saja tidak cukup. Bibi Jing, berani tidak bertaruh denganku? Ayo kita bertaruh. HP-mu sudah kau ambil. Mau bertaruh apa lagi? Kalau di dalam sini tidak ada orang, aku akan pergi ke ujung desa, berlutut di hadapanmu, dan meminta maaf dengan 100 kali sujud. Kamu sedang hamil. Jangan main-main. Kalau di dalam sini ada orang, maka kamu harus menggantung sepasang sepatu usang, mengaku sebagai si tiga, dan mengelilingi desa 3 kali. Apa yang perlu dipertaruhkan? Kenapa? Kamu takut? Berani menghina ibuku. Sujudmu takkan cukup untuk menebusnya. Kalian tunggu saja. Ayah! Baru saja kamu sumpah dan bersaksi bahwa ayah tidak ada. Kalau tidak bersalah, ngapain sembunyi? Aku sibuk sekali membersihkan tubuh Kalan dan mengganti bajunya. Aku juga tidak tahu kapan Kak Karen masuk. Wanita tua yang kurang ajar, berani-beraninya kamu di depan ibuku, menggoda ayahku. Aku... Jangan asal menuduh. Mata yang mana yang melihat? Ibuku mendekati ayahmu. Kenapa? Kamu tidak tanya ayahmu sendiri? Memalukan. Sudah jadi kakek-kakek. Tidak tahu menjaga jarak. Ayah, bangun. Ayah. Si tua bangka ini pura-puranya mirip sekali. Kak Karen cepat bangun. Dosis obatnya benar-benar kuat. Aku kenapa ini? Ayah, kenapa wajahmu begitu merah? Badanmu juga parah sekali. Kak Karen, kenapa kamu pingsan di kamar mandi? Ini, semua orang salah paham tentang kita. Cepat jelaskan. Jelaskan? Sudah di ujung tanduk, masih berani membantah. Ini benar-benar HP ayah. Anak, kepala ayah sakit sekali. Ayah? Kenapa ayah pingsan di kamar mandi? Aku berpikir untuk datang lebih awal, membantu Bibi Jing. Lihat dia tidak ada, aku masuk ke kamar mandi dulu. Entah bagaimana aku pingsan. Iya. Pagi ini, aku sudah mencari perawat. Lihatlah kekacauan ini. Kalau kamu tidak bersalah. Mengapa kamu bilang ponsel itu milikmu? Kalau kalian tidak berselingkuh, mengapa mertuaku menggunakan foto seksi kamu sebagai wallpaper? Aku ingin lihat bagaimana kamu membela diri. Kamu sedang menginterogasi tersangkamu? Aku ingat. Pasti tadi malam, Lawang dan teman-teman sengaja mengerjai aku karena aku mabuk. Xiuyun, sejak mertuamu lumpuh, aku yang merawatnya, membersihkan kotoran dan air seninya. Sekarang kamu menuduhku. Dawei, katakan sesuatu yang adil. Ayah, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku minta maaf atas namanya. Ini adalah adu domba. Hari ini kamu berani menuduhku berselingkuh. Besok kamu akan mengincar harta keluarga Zhu, nak. Kamu harus segera menceraikannya sekarang. Kalau tidak, aku anggap kamu bukan anakku. Aku tidak mau sedikit pun uang keluarga Zhu. Kalian tidak percaya padaku. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Ayah, Xiuyun sedang hamil. Aku tidak mungkin menceraikannya. Kalau pergi, kita pergi bersama. Anak durhaka. Ayah, Kamu kenapa? Cepat panggil dokter. Jangan ikut campur. Pergi. Jangan bikin ayahmu marah lagi. Kamu pulang dulu. Nanti aku dan Xiao Qiang akan bantu dia periksa. Bibi Jing, ayahku aku serahkan padamu. Sayang, kamu sudah menderita. Soal hari ini, pasti ada kesalahpahaman. sayang, faktanya sudah jelas. Kamu masih tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Mungkin saja wanita itu yang menggoda ayah kita. Ayah kita juga korban. Tadi aku lihat ayah agak tidak enak badan. Aku akan telepon untuk tanya-tanya. Jangan kira karena tidak tertangkap basah, aku tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian.
Halo, Ting Ting. Ada sesuatu. Kamu harus bantu aku. Wah, enak sekali ya. Sekarang sudah punya anak. Kapan kamu berencana terbuka pada mereka? Kamu cukup merawat anakku dengan baik. Tunggu sampai uang ganti rugi pembongkaran dari si nenek turun. Aku akan segera beri kamu status. Kamu mau aku di usia senja? Sana statusnya jelas melahirkan anak untukmu. Aku tidak mau. Kamu ini. Baiklah, Bu. Sekarang aku akan bawa ibu untuk menggugurkan anak ini. Jangan! Selain status, apapun yang kamu mau akan kuberi. Kalau begitu, suruh Xiao Qiang dulu jadi wakil direktur di perusahaanmu. Lalu, transfer uang ganti rugi pembongkaran itu ke atas namaku. Aku akan menjaganya untuk anak kita. Ini, Dawei, dan mereka pasti akan ribut. Bukan hanya yang di kandungan ini. Xiao Qiang, dia juga adalah anakmu. Apa? Bukannya kamu bilang padaku, anak kita sudah digugurkan? Aku tidak tega dan tidak mau merusak keluargamu. Hanya bisa merahasiakannya. Mirip sekali dengan aku saat muda. Jangan-jangan si tua ini benar-benar percaya. Kenapa? Kamu tidak percaya? Kalau begitu, besok kita akan tes DNA. Kasihan aku menyimpan rahasia ini. Menderita selama 20 tahun. Lagi pula, hasil tes palsu sudah siap. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Ayah, mulai sekarang kau adalah ayah kandungku. Kau bisa menjaga relasi sebagai anak baik. Lihatlah aku, wanita jahat ini akan mendapatkan segalanya. Ayah baik-baik saja. Masih belum mati. Sudah kau usir perempuan itu. Maafkan dia sekali. Kau ini pasti sudah kena guna-guna darinya. Sudahlah, cepat wakil direktur, penjualan juga. Jangan kau pegang lagi. Serahkan pada Xiao Qiang. Kau, di rumah saja. Awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia berulah lagi. Ayah, Asal-usulnya tidak jelas jadi eksekutif perusahaan. selalu tidak jelas, tapi jauh lebih baik dari silma sepertimu. Dawei. Yangmu ini juga demi kebaikanmu. Takut kamu balik rumah dan perusahaan. Akhirnya keduanya terbengkalai. Bibi Jing, ini urusan keluarga kami. Bibi, baik-baik saja merawat ibu. Jangan ikut campur. Bukankah Xiao Qiang juga bekerja untuk keluarga Zhou? Sungguh, niat baik. Dianggap angin lalu. Cukup omong kosong. Aku sudah mengakui Xiao Qiang sebagai anak angkat. Besok kau pergi ke perusahaan untuk serah terima jabatan. Aku setuju. Sayang. Aku setuju, Xiao Qiang menggantikan Dawei sebagai wakil direktur penjualan. Apa kamu untuk setuju atau tidak setuju? Cepat pulang ke rumah orang tuamu. Sayang, jangan ikut campur. Ayah, urusan perusahaan bukan main-main. Xiao Qiang masih sangat muda. Dia juga tidak punya pengalaman di industri konstruksi. Apalagi pengalaman manajemen. Mudah, kenapa? Membaca 1000 buku. Tidak sebanding dengan berjalan 1000 mil. Xiao Qiang sudah berkeliling. Dia tahu caranya. Aku percaya perusahaan ini kepadanya. Kamu di rumah saja. Jaga istri dan anakmu dengan baik. Masuk perusahaan juga harus mulai dari level bawah. Langsung jadi wakil direktur. Bagaimana menjelaskannya ke pemegang saham? Orang di bawah juga dia akan percaya. Lagi pula, Xiuyun dia. Suamiku. Kita harus memberi kompensasi pada Bibi Jing dan Xiao Qiang. Ayah, Bibi Jing, Xiao Qiang, ini salahku. Aku minta maaf. Wah, Xiuyun, jangan bilang begitu. Kita semua satu keluarga. Kalau sudah satu keluarga, lebih baik biarkan Xiao Qiang tinggal di rumah. Nanti dia bisa bantu mengurus perusahaan. Dawei juga punya lebih banyak waktu untuk merawatku dan anak. Ini... Kamu akhirnya sadar juga. Sudah diputuskan begitu. Xiao Qiang tinggal di rumah. Besok langsung lapor ke perusahaan. Kakak, mulai sekarang serahkan perusahaan padaku. Kamu di rumah saja temani kakak ipar dengan tenang. Siapa yang kamu maksud, kakak? Dawei, semua urusan keluarga ayahmu yang memutuskan. Jangan lagi membuatnya malah, ya. Ayo Xiao Qiang, Temani aku membantu pamanmu. Masuk istirahat. Sayang, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Sebentar yang lalu masih sangat membenci. Sebentar kemudian, sudah berpihak pada mereka. Suamiku, aku pasti akan membuatmu melihat sendiri, membuat mereka mengaku sendiri. Saya. Apa kamu jadi pelupa karena hamil? Sebelumnya kamu yakin sekali mereka punya hubungan gelap. Sekarang, tidak hanya minta maaf langsung, malah setuju. Xiao Qiang jadi wakil direktur, bahkan tinggal di rumah kita. Bagian penjualan itu tempat yang paling mudah untuk mencari keuntungan pribadi. Sayang, kamu sudah kenal aku lama. Apa aku orang yang bodoh? Kalau begitu, Kalau tidak membuat mereka lengah, bagaimana mungkin mereka
akan menunjukkan belangnya Jadi kamu sengaja? Memancing ikan besar? Untuk memancing, aku akan letakkan umpan besar ini tepat di depan mulut mereka. Yakin mereka pasti akan menggigit. Jadi kamu ingin dia korupsi? Menggelapkan uang perusahaan? Kamu pikir mereka mendekati ayahmu memang hanya demi uang? Dengan kesempatan seperti ini, mana mungkin mereka lewatkan ayahmu? Bahkan tidak percaya padamu, tapi malah membeli orang luar. Jadi, wakil direktur penjualan, kurasa mereka bertiga masing-masing punya hasil yang tidak kita ketahui. Jangan-jangan dia anak haram ayah? Intinya, kita harus dapatkan dulu bukti ayahmu berselingkuh. Kita juga harus mencari tahu apalagi rencana jahat yang mereka bertiga punya. Nanti kita habisi mereka sekaligus, biar ibu kita lega. Sayang, kamu percaya padaku? Sayang, tentu aku percaya. Bagaimana aku harus membantumu? Yun. Ayah mertuamu sekarang benar-benar jadi Kasim. Ada juga kejutan tak terduga. Orang jahat dapat balasannya. Urusan itu sudah beres? Dia percaya. Aku juga dapat 2 laporan pemeriksaan Huli Jing. Kok ada 2? Ada hubungannya dengan bayi di perutnya. Rinciannya kita bicarakan saat ketemu nanti. Oh ya, aku juga ingin minta tolong kamu buatkan tes DNA. Halo. Kiang, dengar-dengar kamu sudah jadi direktur. Jadi utang judi 3 juta yuan itu harusnya bisa dibayar kan? Kalau tidak, kami terpaksa harus datang sendiri untuk memberi ucapan selamat. Direktur Kiang. Ada apa, Direktur Kiang? Kamu? Sekarang juga, cari bagian keuangan untukku. Minta uang tunai 3 juta yuan. Bilang saja. Untuk uang muka proyek. Uang tunai 3 juta yuan? Tanah sebesar ini perlu persetujuan Direktur Show dulu. Salah, akulah. Wakil itu. Dia itu siapa? Ini prosedur perusahaan. Kalau tidak, keuangan tidak akan setuju. Bagaimana kalau aku pergi minta persetujuannya? Waduh, untuk apa aku mempekerjakan? Hari ini juga. 3 juta yuan. Harus sampai. Kalau tidak, Kamu bisa pergi. Direktur Joe, Hukiang ingin meminta uang muka tunai 3 juta yuan. Katanya untuk uang muka proyek. Mulutnya besar sekali, 3 juta yuan. Pergi ke keuangan, jalankan prosedur uang muka. Bilang saja aku setuju. Baik, Direktur Zhou. Hari pertama kerja, Berani minta 3 juta. sayang. Kenapa kamu menyetujuinya dengan mudah? Ini hal yang baik bagi kita. Artinya, dia sudah masuk ke dalam permainan kita. Lalu kita hanya diam melihat mereka mengurus perusahaan. Biarkan mereka bergerak dulu. Permainan ini, bagaimanapun langkahnya, sudah mati. Kamu punya cara. Halo, tabib hebat. Giliranmu tampil. Hancur. Benar-benar hancur, sudah makan begitu banyak tiram. Tidak ada reaksi sama sekali. Apa? Tabib Sakti mau menemui saya? Ternyata donasi ratusan juta setiap tahun. Tidak sia-sia. Bodhisattva benar-benar melindungi. Entah, apakah benar saja yang dikatakan. Tunggu berkata Bisakti. Penyakit saya sembuh. Dan kami pun hamil anak kembar. Sesakti itu, ya. Tabib Sakti, cepat. Tabib Sakti. Saya. Apakah nyawa saya ini masih bisa diselamatkan? Ini tak bisa diobati dengan obat, tapi saya punya metode warisan leluhur, metode kekuatan pikiran. Bisa dicoba. Tabib Sakti, tolong selamatkan saya. Uang bukan masalah. Pergilah ke depan altar, berlututlah selama waktu, sebatang dupa, dengan ketulusan hati, baru akan efektif. Semua dewa-dewi melindungi, tolong biarkan saya kembali jaya. Saya belum puas bersenang-senang. Ayah, kenapa ayahku pingsan? Tenang saja,
Dia baru saja kuhipnosis. Dia tidak akan tiba-tiba bangun kan? Jika ada yang ingin ditanyakan, cepatlah tanyakan. Efek dupa hipnosis ini Hanya bertahan selama 1 batang dupa. Shofuran, apa hubunganmu dengan Hu Lijing? Dia sudah mengandung anakku. Lalu mengapa kau mengangkat Hu Qiang Wang sebagai wakil direktur? Orang luar. Dia adalah putra kandungku. Nanti harta keluarga Zhou dan juga uang ganti rugi. Pembongkaran 30 juta yuan. Semuanya untuk kedua. Putra kesayanganku. Uang ganti rugi. Pembongkaran apa? Tentu saja. Tanah atas nama wanita itu. Istri dan anak-anakmu tahu. Takut apa? Begitu uangnya cair, aku akan mengusir si nenek tua itu. Dan beberapa orang yang tidak berguna itu keluar dari rumah. Tanah itu adalah masih buku dulu. Bagaimana bisa dia begitu kejam pada kami demi selingkuhannya? Aku akan mencari paman-paman di keluarga untuk membongkar perbuatannya. Sayang, tunggu sebentar lagi. Perusahaan masih di tangan ayahmu. Kita juga tidak punya bukti untuk urusan uang ganti rugi pembongkaran. Harus benar-benar sempurna. Baru bisa bertindak. Aku tadi. Pergi menemui tabib, sepertinya ada sedikit perasaan. Aku masih hamil. Jangan sampai membahayakan anakmu. Aku hanya mau tidur biasa. Cepatlah. Singkirkan si nenek tua itu. Kenapa kamu teriak? Kamu binak rakyat. Dia membuka mata. Bangun! Bangun! Sudah lumpuh bertahun-tahun. Mana mungkin bangun? Dia benar-benar membuka matanya. Dia bahkan melotot pada. Jangan paranoid. Bantu aku pindahkan dia ke bawah. Mungkin dia sudah sadar. Dan sedang pura-pura mati. Akan kubuktikan kamu pura-pura. Jangan ditusuk lagi. Bekas tusukan sebanyak ini, Lin Xiuyun pasti akan curiga. Kenapa kamu kasihan? Jangan ngomong sembarangan. Yang kusayangi adalah kamu dan putra kita yang tercinta. Sutu bangga. Cepatlah mati. Jangan halangi rezekiku. Baik hanyalah. Bu, kami datang menjengukmu. Kenapa ayah datang? Hei, ucapanmu aneh sekali. Aku datang menjenguk istriku sendiri. Tidak boleh? Kalian datang, aku sedang memijat Kak Lan. Sayang, lihatlah. Di tangan ibu ada bekas darah karena disuntik. Sudahlah. Bibi Jing, ini bagaimana? Ini salah perawat infus yang tidak hati-hati. Perawat-perawat sekarang ini Tidak profesional. Nanti aku akan cari kepala perawat untuk mengadu. Sayang, Di leher ibu ada bekas tangan dicekik. Kau mau cari masalah lagi? Kalau kau bahkan tidak bisa mengendalikan seorang perempuan, maka lebih baik kau segera keluar dari keluarga Zhou. Kau anggap tidak pernah memiliki anak sama sekali. Jangan kalian lagi seperti terakhir kali menyalahkan kami, membuat Karen marah. Pak, ini jelas bekas dicekik, bekas tangan. Siapapun yang ingin menyakiti ibuku, aku pasti tidak akan biarkan. Kau pun berani mencurigaiku. Kurasa kau ingin membuatku mati marah supaya bisa mewarisi hartaku. Ayah, kami hanya terlalu khawatir. Mana mungkin mencurigai ayah. Kau adalah bencana mengadu domba hubungan ayah dan anak kami. Sekarang pura-pura jadi orang baik. Ayah, karena ayah dan Bibi Jing ada di sini menjaga ibu, kami akan pergi dulu. Cepat, pergi semua dari keluarga Zhou. Ayo pergi. Kenapa tadi kau menarikku pergi? Ingin mencekik ibuku sampai mati. Bahkan jika kau membuat keributan. Hasilnya ya kan seperti terakhir kali, tidak ada penyelesaiannya. Lalu kita hanya akan diam melihat mereka membunuh ibuku. Kita hanya bisa membuat mereka membayar dan tidak bisa bangkit lagi jika punya bukti yang kuat. Hampir lupa. Kau menyuruh kau masa. Pamela tersembunyi di kamar pasien. Kak Karen, tadi kamu benar-benar menakuti anakmu. Kamu harus kasih uang ketakutan. Sayang, jangan takut. Ayah kasih kamu 5 juta. Untuk ketakutan. Kalau begitu, aku terima untuk anakku, Kak Karen. Menurutku ini sudah hampir kelihatan hamil. Kapan kamu bercerai? Tunggu sebentar lagi. Nanti, aku pasti akan membuat kedua anak laki-laki kita Dengan megah. diakui oleh keluarga. Megah apa megah? Hukiang katanya wakil direktur. Sebenarnya tidak punya kekuasaan sama sekali. Minta 3 juta saja. Harus lihat muka orang. Kalau begitu, Kamu mau bagaimana? Setengah saham perusahaan konstruksi, pindahkan atas nama Hu Qiang. Uang ganti rugi pembongkaran 30 juta itu, pindahkan atas namaku. Lagi pula uang nanti. Akan untuk kedua anak laki-lakimu. Ini
Kenapa? Jangan-jangan dulu. Kamu cuma bohong padaku. Kamu masih mau simpan uang untuk istri dan anakmu. Bukan beli. Gugurkan anakmu ini. Wah, jangan. Aku akan ikuti semua keinginan. Semua akan aku kabulkan. Terlalu keterlaluan. Si nomor 3 ini ingin membunuh ibuku. Lalu mengulas habis keluarga Zhou. Ayahku ini sedang makan. Obat biasa apa? Aku sudah menyuruh orang untuk mengumpulkan beberapa bukti kuat. Nanti akan menghancurkan mereka. Aku tidak tahan lagi. Sekarang akan cari paman 3. Jangan gegabah, membongkar secara gegabah. Hanya akan membuat ayahmu waspada. Halo, Tinte. Papan tes DNA yang kuminta padamu udah keluar hasilnya. Seperti yang kamu duga, laporan mereka berdua sebelumnya juga akan kuberikan padamu. Baik, tunggu aku di tempat biasa. Ini milik Huli Jing, laporan pemeriksaan kesehatannya. Dan yang kemarin, yang kamu minta aku lakukan, laporan tes DNA. Hebat sekali membuat sesuatu dari yang tidak ada. Ting Ting, kali ini kamu benar-benar sangat membantuku. Wanita Huli Jing ini tidak hanya pandai menipu, tapi juga kejam dan licik. Dulu aku sangat dirugikan olehnya. Yuyun, kamu harus berhati-hati. Mereka akan nekat. Tenang, kali ini. Aku pasti akan mencari kesempatan terbaik baru mengeluarkan semua bukti ini. Ada kabar baik lagi. Ibumu, belakangan ini semua indikator kesehatannya menunjukkan tanda-tanda membaik. Benarkah? Kayak banyak. Mungkin akan sadar. Jika ada perkembangan, aku akan langsung menghubungimu. Kak Zhao, terima kasih juga. Mau berdiri di pihakku kali ini. Selama ada yang membutuhkanku, aku bersedia untuk tampil. Dia tidak boleh lagi merugikan orang lain. Kali ini, pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk lolos dengan mudah. Lalu kapan kamu menandatangani perjanjian pengalihan? Jangan cuma omong doang. Akan kutandatangani. Besok, aku akan ke perusahaan untuk menandatanganinya. Tapi bagaimana jika paman-pamanmu menentang, menyuruh anak perempuanmu? Bagaimana kalau anak laki-laki membuat keributan? Berani mereka. Suatu hari nanti, saya akan mengadakan rapat keluarga. Siapa yang berani ribut? Saya akan putus hubungan dengannya. Dia tidak demi wanita seperti itu. Meninggalkan istri sah yang sudah menikah 30 tahun dan anak kandungnya. Aku akan memutus hubungan ayah anak dengannya. Sayang, kenapa kamu? Dia akan menandatangani perjanjian transfer saham. Dan bersiap mengadakan rapat keluarga. Agar keduanya itu diakui oleh keluarga. Terburu-buru sekali, setengah perusahaan adalah milik ibu. Tanah itu juga atas nama ibu. Tunggu besok rapat keluarga. Kita tunjukkan buktinya, hancurkan mereka. Saat itu, perjanjian itu juga akan batal. Mereka juga akan diusir dari keluarga Zhou. Bukti sudah lengkap? Tidak hanya ada bukti, tapi juga saksi. Kali ini, aku tidak hanya akan membongkar kedok pasangan jahat itu di depan umum. Enggak, mereka tidak bisa bangkit lagi selamanya. Apa katamu? Ibu mertuaku kenapa? Hari ini, saya mengundang paman dan para pemegang saham ke sini untuk mengumumkan 2 hal penting. Yang pertama, saya telah mengakui Hu Qiang sebagai anak angkat saya. Untuk hal kedua, saya memutuskan untuk menyerahkan 51% saham perusahaan ke atas namanya. 51% saham? Sebanyak itu. Dia sekarang sedang dalam usia untuk berjuang. Berani berpikir dan bertindak. Selama ini, dia menjabat sebagai wakil direktur di perusahaan. Kinerjanya sangat bagus. Saya sangat puas. Saya sudah tua. Sudah waktunya memberikan kesempatan kepada generasi muda. Ayah, Saya pasti akan membantu ayah dengan baik. bagus. Hal sebesar ini, apakah Dawei mengetahuinya? Dia setuju! Saya adalah kepala keluarga. Rumah ini saya yang berkuasa. Apakah saya harus meminta pendapat mereka? Ini kan urusan besar kok bisa perawat. Ikut hadir! Paman Pujut, selama ini, Xiaohu sudah banyak berkorban untuk keluarga Zhou. Aku sudah menganggapnya adik sendiri. Mengalihkan 51% saham perusahaan adalah hal besar. Jangan pengaruhi operasi perusahaan. Jangan gegabah. Benar, saham tidak dialihkan ke anak kandung, tapi ke orang luar. Setidaknya beri kami penjelasan yang masuk akal. Perusahaan ini milikku. Aku mau alihkan ke siapa, ya ke siapa. Sekarang, aku di sini untuk memberitahu kalian. Bukan minta pendapat kalian. Udah. Jangan lupa, tanpa bantuan keluarga istrimu, tidak akan ada kamu hari ini. Perusahaan ini hasil kerja keras Kak selama puluhan tahun. Bagaimana bisa bilang mengandalkan keluarga Li? Sudah, jangan bicara lagi. Aku sudah tanda tangani perjanjian. Hari ini Akan disahkan ke notaris untuk disahkan. Tunggu. Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk mendoakan ayah dan ibu agar tetap mesra. Hari ini kan hari peringatan pernikahan ayah dan ibu yang ke-30.
Angkat masuk. Kamu kirim karangan bunga ke balai leluhur. Apa maksudmu? Mendoakan aku mati? Aku hanya wakili ibu mertuaku yang telah sampai seumur hidup untuk mengenang pernikahannya yang telah mati. Ini adalah balai leluhur keluarga Zhou. Bagaimana bisa kamu seenaknya masuk? Seorang pembantu saja bisa datang, mengapa aku tidak boleh? Ini adalah rapat keluarga Zhou. Apa hakmu untuk hadir? Keluar! Ayah, Dawe, ada urusan. Aku mewakilinya. Kamu memang istri Dawe, tapi situasi perusahaan tidak kamu pahami. Lebih baik Dawe yang datang. Kakak Ibar, kamu orang luar. Urusan keluarga Zhou sendiri. Jangan kau urusi. Bagaimana? Kamu namanya Zhou Qiang? Aku adalah menantu perempuan tertua keluarga Zhou. Yang kukandung adalah cucu tertua keluarga Zhou. Urusan keluarga Zhou pasti akan kau urusi. Istri yang baik membantuku meraih cita-cita tinggi. Kukirim istri yang baik menuju perjalanan ke alam baka. See you, Yun. Kamu ini yang perlu kukatakan sudah selesai. Apa? Selesai? Ayah, jangan buru-buru. Tadi aku sepertinya mendengar kamu akan memberikan perusahaan 51% sahamnya. Semuanya kepada Hu Qiang. Apa yang kamu omongkan sembarangan ini? Masalahmu memfitnahku soal pembukuan. Belum kuhitung denganmu. Kamu mulai lagi. Semuanya. Apakah kalian juga penasaran? Mengapa aku memberikan karangan bunga ini? Ayah mertuaku, mengapa diam-diam di belakang kami memberikan perusahaan kepada seorang orang asing yang baru dikenal beberapa hari? Itu karena mereka berdua sudah sejak lama terlibat hubungan gelap. Ayah mertuaku sendiri mengaku Hu Qiang adalah anak haramnya. Mereka bahkan berencana membunuh ibu mertuaku untuk menutup mulut. Itu karena mereka berdua sudah lama berselingkuh. Ayah mertuaku mengaku sendiri Hu Qiang adalah anak haramnya. Mereka bahkan berencana membunuh ibu mertuaku. Ternyata anak haram. Lantas saja sahamnya dialihkan kepadanya. Apa yang kau katakan benar? Furen, sebagai manusia, harus punya hati nurani. Leluhur di kelenteng. Semua sedang melihat. Kau berani memfitnahku di sini. Jangan kira. Karena kau hamil. Aku tidak akan menyuruh orang menangkapmu. Memfitnah? Kalau begitu, biarkan semua orang mendengar kebenarannya. Lalu mengapa kau mengangkat Hu Qiang? Seorang orang luar. Jadi wakil direktur. Orang luar? Dia adalah anak kandungku, harta keluarga Zhou di masa depan. Dan uang ganti rugi pembongkaran 30 juta, semua adalah milik kedua anak kesayanganku ini. Bagaimana dia bisa merekamnya? Ini bukan aku yang bilang. Kau memasukkannya. Rekaman suara bisa saja tidak diakui. Bagaimana dengan video? Karen, perutku ini sudah mulai kelihatan hamil. Kapan kau bercerai? Kapan dia? Memasang kamera pengawas di ruang rawat? Berapa banyak yang terekam? Orang ini bukan aku. Ini hasil sintesis AI. Yuyun, kamu sangat kejam. Sampai-sampai menggunakan video palsu ini untuk memfitnahku. Maksudmu kalian berdua tidak berselingkuh? Hu Qiang dan dia juga bukan anak harammu. Lalu mengapa kamu memberikan saham perusahaan kepadanya? Tidak bersalah. Maksudmu kalian berdua tidak berselingkuh? Hu Qiang bukan juga anak harammu? Lalu mengapa kamu memberikan saham perusahaan kepadanya? Ingin menghancurkan bukti? Aku punya banyak di tanganku. Bahkan jika kami tidak bersama, lalu kenapa? Ibu mertuamu seperti itu. Aku seorang pria. Aku punya kebutuhan. Seorang pria hebat seperti Karen punya wanita di luar? Itu wajar. Ibu mertuamu seperti itu, tidak bercerai dengannya, sudah sangat baik. Bagus, bagus sekali. CEO selingkuh, jatuh cinta pada kamu, yang membunuh suami. Julian sudah mengikutimu puluhan tahun. Bagaimana bisa kamu berkata? Perkataan kacau seperti ini, selingkuh dengan perawat. Membiarkan selingkuhan menyakiti istri sah. Ini kalau tersebar, bisa mempengaruhi reputasi perusahaan. CEO Zhou, urusan rumah tanggamu, kami tidak peduli. Tapi merugikan kepentingan kami, para pemegang saham, tidak boleh. Aduh, perutku sakit sekali. Kenapa? Jangan-jangan keguguran? Apakah keguguran? Janinnya. Apa? Di perut masih ada anak? Pergi. Aku akan antar ke rumah sakit dulu. Pergi. Tidak boleh. Jelaskan dulu kalau boleh, Fakji. Aku lihat ini cuma pura-pura soal saham. Hari ini harus ada kejelasan. Ayah, kamu bawa ibu ke rumah sakit dulu. Lihat siapa hari ini yang berani menghalangiku. Kamu panggil siapa, ayah? Kamu panggil siapa, Bapak? Papa. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tabib Sakti. Xiaoqiang. Kenapa kamu memanggilnya begitu? Bapak. Karena aku ayah kandungnya. Kamu ngomong sembarangan. Bukankah kamu tabib yang mengobatiku? Penyakitmu
Tabib sakti pun tak bisa menyembuhkannya. Masih ingat suplemen kesehatan yang kamu makan? Bagaimana kamu tahu? Kamu makan suplemen kesehatan? Karena itu aku yang berikan ke Huli Jing. Obat kuat, ginjal, efek keras. Dasar orang jahat. Masalah kita akan kita selesaikan nanti. Kamu mengenal Huli Jing? Aku suaminya. Dulu dia menipu keluarga kami. Resep warisan leluhur, lalu dijual ke musuh bebuyutanku. Dan anakku, diganti nama dan marga. Kamu membuatku sangat menderita. Demi wanita ini, kamu tega meninggalkan istri dan anak. Wajah keluarga Zhou, kau nodai semuanya. Wanita ini bahkan seorang residivis. Meninggalkan istri dan anak. Karma. Dia adalah seorang penipu. Dia bekerja sama dengan Lin Xiuyul. Kamu barang bekas. Berani-beraninya menipuku. Ya, Ren, jangan dengarkan omongannya. Dia pasti Lin Xiuyul untuk menipumu. Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Ini laporan tes DNA Hukiang. Sudah tahu kamu akan bilang begitu. Ini laporan tes DNA Hukiang. Berani selingkuh di belakangku. Dan masih mau menipu sahamku. Karen, aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku menipumu? Mencintaiku. Kalau cinta, jangan aku. Oh, membesarkan anak laki-laki orang lain? Karen, masalah ini nanti akan kujelaskan padamu. Sekarang antarkan aku ke rumah sakit dulu. Halo, sayang. Kamu sudah hampir sampai. Fine. Aku tunggu. Rumah ini, setengahnya milik ibuku. Dawe akan segera bawa ibu ke sini. Mau pergi begitu saja? Masalahmu belum selesai kuhitung. Kalau ibuku sampai, kenapa? Kuat kau ikut mati. Bahwa yang tidak sadar itu untuk apa? Siapa bilang aku tidak bisa sadar? Siapa bilang aku tidak bisa bangun? Orang yang koma bertahun-tahun saja bisa terbangun karena marah. Kalau ini terjadi padaku, orang mati pun bisa hidup kembali karena marah. Ibu, kondisi tubuhmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ibu masih kuat. Istri, kapan kamu bangun? Seharusnya hari itu aku mencekiknya sampai mati. Aku bangun. Untuk menyaksikan sendiri akhir dari pasangan kalian yang mesra ini. Istri, ini semua gara-gara Lin Xiuyun yang menghasut. Dia ingin merebut harta keluarga Zhou kita. Dawe, percayalah pada ayah. Kamu tidak pantas. Aku selalu menganggapmu sebagai panutan. Kamu sangat mengecewakan. Kamu berani berkata begitu? Tidak merasa jijik sendiri? Kalian berdua. Perbuatan mesum di ruang rawat. Aku dengar sendiri. Wah, Kak Lan. Aku hanya ingin membantu merawat Kak Ren. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Aku menganggapmu seperti saudara sendiri. Kamu tidak hanya selingkuh sampai di hadapanku. Bahkan ingin menceciku sampai mati di ranjang sakit. Masih punya hati nurani, tidak? Kau anggap aku seperti saudari sendiri. Rumah ini seharusnya tidak keberatan menampungku. Pergi. Sayang, dia yang menggoda aku. Aku hanya sesaat tidak sadar. Kak Ren, bagaimana bisa kamu melakukanku seperti ini? Aku masih mengandung anak-anakmu. Kak Ren, bagaimana bisa kau melakukanku seperti ini? Aku masih mengandung anakmu. Cih! Mulutmu penuh kebohongan. Siapa tahu dari mana. Kau dapat anak itu? Dia memang tidak mengandung anak. Karena dia mengidap penyakit kotor. Sama sekali tidak bisa hamil. Kau tidak hanya menipuku, tapi juga ingin menularkan penyakit kotormu padaku. Lepaskan ibuku. Semua ini kau yang mau sendiri. Kau hanya dia melihatnya menyakiti ibuku. Itu akibat perbuatannya sendiri. Aku akan gugat cerai. Kita bertemu di pengadilan. Sayang, aku juga sempat tertipu olehnya. Kau tidak bisa mengabaikan perasaan kita selama bertahun-tahun ini. Perasaan? Kalau kau punya, tidak perasaan padaku, pada keluarga ini. Maukah kau melakukan hal yang lebih hina dari binatang ini? Sayang, aku bersumpah hanya kamu yang ada di hati. Aku sudah minta maaf kepadamu. Apalagi yang kamu mau dariku? Aku jijik denganmu. Aku mau bercerai. Dan kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa. Tidak, aku tidak mau bercerai. Kalau tidak mau, aku akan cari orang lain. Tidak bercerai. Kalau begitu, cari orang. Bukti di tanganku. Cukup untuk membuat kalian berdua menghabiskan sisa hidup di dalam menginjam mesin jahit. Bisa cari orang. Masalah ini harus dipikirkan matang-matang. Kalau ketua direksi masuk penjara, bagaimana dengan perusahaan? Ini semua urusan rumah tangga.
Lebih baik tutup pintu dan keluarga sendiri berdiskusi dengan baik. Shuyun, bukan untuk aku, tapi untuk keluarga ini, untuk perusahaan ratusan karyawan. Pikirkanlah. Benar, Istri Dawe. Ini menyangkut perusahaan. Teman-teman seharian, ratusan orang. Karena kakak ipar juga sudah sadar, keluarga duduk bersama, berbincang baik-baik, mana ada simpul yang tak terurai. Perusahaan masih ada urusan. Kami pergi dulu, nanti kami kembali menjenguk kakak ipar. Jalan. Keluargamu berkumpul, kami tidak mengganggu lagi. Cepat bawa anak ini. Pergi dari sini. Hai, jangan buru-buru pergi. Sandiwara besar ini takkan dimainkan tanpa kalian berdua. Shoyue, ibumu kesehatannya tidak baik. Tidak boleh lelah. Jangan terus-terusan begini. Apa yang kau takuti? Apalagi yang mereka punya? Hal-hal yang memalukan. Ayah mertua yang baik, tolong jelaskan tentang 30 juta. Uang ganti rugi pembongkaran itu. Mertua yang baik, tolong jelaskan tentang 30 juta itu. Uang ganti rugi pembongkaran. Bagaimana dia tahu? 30 juta apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Baik. Kalau begitu, aku akan membantumu. Mengingatnya kembali. Setengah saham perusahaan konstruksi, tindakan atas nama Hukiang. 30 juta uang ganti rugi, tindakan atas namaku. Lagi pula nanti uangmu akan menjadi milik kedua putramu kan? Ini? Kenapa? Jangan-jangan selama ini kau hanya membohongiku? Kau masih ingin menyimpan uang untuk istri dan anakmu? Aku akan pergi dan menggugurkan anakmu. Jangan. Aku setuju dengan semua perintaan. Semuanya, aku setuju. Kau benar-benar bertekad untuk menghancurkan keluarga ini. Uang ganti rugi ini. Sebenarnya ada masalah apa? Ibu, dia diam-diam menjual tanah mas kawin ibu. Bagus. Kalian berdua tidak punya hati nurani. Kau tidak memikirkan keluarga besarku. Kebaikan yang membantu meraih kekayaan tidak kamu hargai. Bahkan ikatan pernikahan kita selama 30 tahun. Juga kamu abaikan. Bahkan kebun buah yang menjadi mas kawinku, kamu tidak kamu lepaskan. Aku ingin menyimpan uang itu untuk cucu kita. Setelah dia lahirkan jadi 2 kali. Kebahagiaan. Kamu bilang begitu. Apa kamu sendiri percaya? Siapa Zofuren? Silakan ikut kami. Sayang, kamu bagaimana? Anak kita. Cepat bawa ke rumah sakit. Kalau istri dan anakku ada apa-apa, Aku tidak akan membiarkan kalian. Aku cuma mau merampas ponselnya. Aku tidak menyentuhnya. Dia yang melukai dirinya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Sayang, Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Kamu harus bertahan. Bagian rawat inap. Anaknya baik-baik saja. Untung dibawa tepat waktu. Hamil anak kembar harus ekstra hati-hati. Terima kasih, dokter. Anak kembar. Maksudnya kembar 2. Ya, kau tidak tahu. Bagaimana cara menjadi ayah? Waktu USG dulu tidak terdeteksi. Aku sudah bilang, perutku kok lebih besar dari orang lain yang usianya sama. Mungkin ada satu yang nakal, menutupi yang satunya lagi. Istirahatlah yang cukup. Seyun, kamu fokus saja menjaga kandungan. Urusan lainnya serahkan pada Dawe. Iya, Shiyun. Ini benar-benar 2 kebahagiaan sekaligus. Besok Kak akan menyedapkan ayam betina tua untukmu biar cepat pulih. sayang, kamu sudah bekerja keras. Kamu dan anak harus tetap aman dan selamat. Mengejar kami, ibu dan anak, sampai habis. Kalian juga jangan berharap hidup damai. Dokter sudah bilang, bayi baik-baik saja. Kenapa harus dirawat di rumah sakit? Aku tidak tenang. Lebih baik besok kita lakukan lagi. Pemeriksaan menyeluruh sebelum pulang. Keluarga pasien tempat tidur 16. Waktu kunjungan sudah habis. Tidak boleh menemani. Tidak perlu menemani kecuali sangat diperlukan. Sayang, tidak apa-apa. Kamu pulang dulu temani ibu. Besok datang lagi. Kalau begitu aku pergi, kamu jaga diri. Kalau ada masalah telepon aku. Suster, ada apa lagi? Kamu mau telepon siapa? Kalian siapa mau apa? Kamu? Kalian dari departemen mana? Sampai larut malam begini? Mau bawa pasien kemana? Jatah. Jangan lari.
Kalian mau apa? Kami mau semua bukti yang ada di tanganmu. Dan juga uang tunai 10 juta. Kalian tidak akan bisa kabur? Jangan cari-cari orang. Aku tidak mau masuk lagi. Paling-paling. Kita mati bersama. Oh ya, lupa mengucapkan selamat hamil anak kembar. Aku setuju. Biarkan aku menelepon Dawe. Lepaskan istriku. Lepaskan istriku. Jangan dekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jangan sakiti istriku. Apa yang mau? Aku tunggu. Mari kita bicara baik-baik. Jangan terburu emosi. Kalian hanya mengincar uang. Tidak perlu sampai membunuh. Kami mau semua bukti di tangan kalian dan 10 juta tunai. Baik. Aku akan segera menjelaskan. Mengenainya. Jangan gegabah. Polisi seharusnya sudah datang. Berani menipuku. Hati kau. Hati-hati. Kamu baik-baik saja, istri? Anakku. Kembalikan anakku. 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 Berdasarkan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa Zhou Furen melakukan penipuan terhadap aset perusahaan. Jumlah penipuan sangat besar, dan terdapat kondisi khusus yang sangat serius, dihukum penjara seumur hidup, dan denda 30 juta yuan. Ibu, istri, tunggu aku.